Imperialisme dan kolonialisme. Kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia antara lain pencarian harta, rempah, dan penyebaran kekuasaan. Memahami apa yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme. Pengertian bangsa Barat pertama yang datang ke Indonesia, faktor kedatangan bangsa Inggris dan sejarah perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia. Pengertian bangsa Barat. Bangsa Barat adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut sekelompok orang yang berasal dari Eropa atau sekelompok orang yang bukan berasal dari benua Asia maupun Afrika. Umumnya digambarkan dengan ciri fisik berhidung mancung, badan tinggi, berkulit putih, dan senang mengembara. Bangsa Barat mulai melakukan pelayaran ke benua Asia pada abad ke-15 yang dimotivasi oleh semangat 3G, gold emas, gospel, agama, dan glory petualangan. Perkembangan revolusi industri, jatuhnya Konstantinopel ke tangan dinasti Utsmani, dan munculnya tantangan teori heliosentris oleh Nicolaus Copernicus yang menyatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari. Bangsa Eropa pertama yang tiba di Indonesia Portugis. Bangsa Barat pertama yang sampai ke Indonesia adalah bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Bangsa Portugis memulai perjalanannya dipimpin oleh pelaut bernama Bartolomeus Dias pada tahun 1486. Ia ingin berlayar ke India namun gagal sehingga pelayarannya tersebut hanya berhasil sampai di ujung selatan Afrika yang saat ini dikenal sebagai sebutan Tanjung Harapan Baik, Cape of Good Hope. Impian Bartolomeo kemudian dilanjutkan dan diwujudkan oleh Vasco da Gama yang berhasil mencapai Calicut, India pada tahun 1498. Kemudian bangsa Portugis melanjutkan pelayaran ke Malaka pada tahun 1511 dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Spanyol. Pendorong semangat pelaut Spanyol melakukan pelayaran ke Asia adalah teori heliosentris dipimpin oleh Juan Sebastian de Elcano. Bangsa Spanyol berhasil mencapai Maluku pada tahun 1921. Namun sayangnya saat itu Portugis telah berada lebih di awal di Maluku, sehingga konflik antara Spanyol Portugis yang kemudian dimenangkan oleh bangsa Portugis untuk menghindari persaingan berkelanjutan, maka muncullah perjanjian Tordesillas yang melarang Spanyol melakukan perdagangan di Maluku. Kedatangan Inggris di Indonesia. Perdagangan Inggris di Asia tidak disponsori oleh pemerintah Inggris, melainkan didukung oleh EIC, East Indian Company, persekutuan dagang yang terdiri penguasa Inggris. Walaupun Indonesia pernah dikuasai oleh bangsa Inggris selama 5 tahun 1811 sampai 1816. Tetapi pengaruh Inggris di Indonesia tidak sekuat pengaruh Belanda, sehingga Inggris lebih berfokus pada India, Singapura, Malaysia, Asia Selatan, dan Asia Timur. FOC, bukti nyata kejayaan kolonialisme dan keruntuhannya. Perjalanan pertama Belanda di Indonesia terjadi pada tahun 1596. Ketika Cornelis de Houtman bersama armadanya tiba di Pelabuhan Banten melalui jalur Selat Malaka. Kemudian untuk menghindari persaingan antara para pengusaha Belanda, maka dibentuklah Verenigde Oost-Indische Persekutuan Perusahaan Dagang Hindia Timur yang disingkat FOC. Ide ini berasal dari seorang parlemen Belanda bernama Johan van Oldenburg Nevel. VOC sendiri didirikan pada 20 Maret 1602 dan diberi hak istimewa berupa hak monopoli dan hak kedaulatan. Namun, VOC tidak selamanya membawa kemakmuran dan kekayaan untuk negara asalnya, karena di dalam persekutuan dagang tersebut terjadi korupsi pribadi maupun kelompok, sehingga VOC pun dibubarkan pada tahun 1799. Dan keberadaannya di Indonesia digantikan oleh pemerintah Belanda dimulai pada tahun 1800. Perlawanan lokal rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme Maluku. Perlawanan Maluku terhadap kolonialisme dimulai saat terjadi persaingan antara Ternate dan Tidore. Tetapi kedua kerajaan tersebut menyadari bahwa adanya Portugis dapat membahayakan kekuasaan mereka. Dipimpin Dajalo,
rakyat Ternate mencoba mengusir Portugis namun gagal. 27 Januari 1570, Portugis dan Ternate melakukan perjanjian perdamaian, tetapi perjanjian tersebut diingkari oleh Portugis, membuat Sultan Kahirun terbunuh. Pada tahun 1575, Sultan Babungga Daud Shah berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Portugis pun berpindah ke Timor Leste dan Flores. Goa. Setelah Maluku jatuh ke dalam kekuasaan VOC, VOC selanjutnya mengincar kerajaan Goa karena saat itu kerajaan Goa merupakan kerajaan yang memiliki armada kuat dan besar. Untuk mengalahkan kerajaan Goa, VOC memanfaatkan antara kerajaan Goa dan kerajaan Bone. Walaupun Sultan Hasanuddin dari kerajaan Goa pernah melakukan perlawanan terhadap VOC, namun sayangnya perlawanan tersebut berubah kegagalan sehingga kerajaan Goa dan VOC melakukan perjanjian Bonggaya. Banten. Perlawanan rakyat Banten juga Belanda telah terjadi pada masa awal kedatangan Cornelis de Houtman di Banten. Pada tahun 1680 Sultan Agung menyatakan perang terhadap VOC karena telah menganiaya terhadap perdagangan Banten. Saat itu terjadi perselisihan antara Sultan Ageng dan putra mahkota Sultan Haji karena perbuatan tahta. Belanda memanfaatkan suatu tersebut sehingga akhirnya kekuasaan Sultan Ageng digulingkan dari kekuasaannya. Sultan Haji dan Belanda pun membuat perjanjian yang mana perjanjian tersebut bersisikan tentang hak Belanda dalam monopoli perdagangan, hak kekuasaan Belanda atas Cirebon dan ganti rugi perang.